Laut sang penopang kehidupan. Dihuninya ciptaan Tuhan dengan beraneka ragam keindahan. Sebut saja mau apa, laut siap menyediakan. Semua potensi siap diberikan untuk keberlangsungan hidup semua insan. Alangkah beruntungnya kita dianugerahi negara kepulauan yang diselimuti oleh kekayaan laut tanpa batas. Potensi luar biasa yang harus terus dijaga agar jembatan kehidupan tidak putus akibat keserakahan manusia. Karena bahari yang asri akan menjadi rumah yang nyaman bagi para penghuni laut di Indonesia. Salah satu upaya yang dilakukan untuk menjaga kelestarian laut adalah dengan mewujudkan Blue Economy. Blue Economy merupakan salah satu strategi dalam transformasi ekonomi Indonesia yang berfungsi untuk menciptakan sumber pertumbuhan baru yang inklusif dan berkelanjutan di wilayah pesisir. Tujuan dari Blue Economy adalah efisiensi pengelolaan sumber daya alam dengan tidak mengeksploitasi tanpa batas, manfaat ekonomi dan sosial yang seimbang, dan menjaga kelestarian ekologi dan keanekaragaman hayati. Bekerja di laut cukup lama. Sebelum PPS Pelabuhan Perikanan Samudra Bitung jadi, saya sudah bekerja di atas kapal nelayan tradisional. Semenjak Pelabuhan Perikanan Samudra Bitung ada, kami sangat terbantukan dengan adanya pelabuhan ini. Karena otomatis pendaratan ikan terarah dan teratur. Suka dukanya hasil yang cukup melimpah, sehingga bisa menyekolahkan anak. Yang dukanya yaitu pada waktu ketika asing masuk, maka penangkapan itu agak berkurang. Itu di mana maraknya kapal asing yang ada di Kota Bitung, sehingga akan terjadilah illegal fishing. Nah, ini yang kami tidak mau, dampak negatifnya bagi nelayan-nelayan tradisional. Penangkapan ikan terukur yang jelas pemerintah bikin itu tujuannya baik, pasti. Kalau dulu, kalau menurut saya kesulitan hampir tidak ada, karena sangat tradisional. Jadi kalau jaringnya sudah bagus, mesin tempel perahunya bagus, pasti tidak ada masalah. Pasti orang pulang itu ada hasil yang bagus juga. Tapi tergantung dengan cuaca. Cuaca bagus pasti kita dapat ikan bawa pulang. Kalau sekarang mungkin seiring perkembangan zaman sudah modern, sudah lebih banyak kan saingan-saingan. Kapal-kapal seperti kita itu, kapal-kapal penangkap seperti kita untuk yang kecil-kecil ya. Jadi dengan adanya Pelabuhan Perikanan Samudra Bitung ini di Bitung, itu sangat-sangat berguna sekali buat kami. Baik nelayan maupun pelaku usaha perikanan yang ada di Bitung. Kenapa? Kalau dulu kami itu sandar kapal kami di pasir-pasir di pantai saja. Untuk kami memuat logistik, memuat segala macam keperluan-kebutuhan kapal mau melaut itu agak sulit. Kalau sekarang kan fasilitasnya sudah ada, sudah lengkap.
ada dermaga, ya toh, cuma ya mungkinnya kalau masalah kedepannya lebih dilengkapi lagi ya alangkah baiknya kira-kira begitu. Tapi dia punya inti, dengan adanya pelabuhan perikanan ini sangat membantu untuk nelayan. Sebagai upaya yang berkesinambungan dari Blue Economy, Kementerian Kelautan dan Perikanan menerapkan kebijakan penangkapan ikan terukur untuk melindungi ekosistem laut jangka panjang yang dimulai pada awal tahun 2022. Aspek kebijakan penangkapan ikan terukur mencakup 1. Area penangkapan ikan 2. Jumlah ikan yang boleh ditangkap berdasarkan kuota volume produksi 3. Musim penangkapan ikan 4. Jumlah dan ukuran kapal 5. Jenis alat tangkap 6. Penggunaan ABK lokal 7. Pelabuhan perikanan sebagai tempat pendaratan dan pembongkaran ikan 8. Suplai pasar domestik dan ekspor ikan harus dilakukan dari pelabuhan di WPP yang ditetapkan dan 9. Jumlah pelaku usaha dengan memberlakukan sistem kontrak untuk jangka waktu tertentu. Dengan adanya kebijakan penangkapan ikan terukur, memberikan banyak dampak baik, seperti stok ikan dan kesehatan laut terjaga, distribusi pertumbuhan ekonomi di daerah yang lebih adil dan merata, kesejahteraan masyarakat meningkat, akurasi data penangkapan, dan kemudahan dalam fish traceability, penambahan serapan tenaga kerja, serta peningkatan PNBP dan kontribusi sektor KP pada perekonomian nasional. Kebijakan penangkapan ikan terukur juga merupakan bagian dari komitmen Indonesia kepada dunia dalam implementasi ekonomi biru dan meningkatkan kontribusi Indonesia dalam melestarikan ekosistem laut dunia. Luas laut Indonesia yang sangat potensial membuat pengembangan sektor perikanan laut harus dimaksimalkan. Diperlukan koordinasi yang solid agar pemanfaatan sumber daya laut menjadi optimal. Pengembangan pelabuhan perikanan menjadi solusi untuk menjaga kestabilan laut. Fungsi pelabuhan perikanan sudah diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 yang dibagi menjadi fungsi pemerintahan dan fungsi pengusahaan, meliputi pelayanan tambat dan labu kapal perikanan, pembinaan dan pengendalian mutu penangkapan ikan, pelaksanaan kegiatan operasional kapal perikanan, pemantauan wilayah pesisir dan wisata bahari, pengumpulan data hasil penangkapan ikan, pelaksanaan fungsi kepabeanan dan fungsi imigrasi, serta pengawasan dan pengendalian sumber daya ikan. Persebaran pelabuhan perikanan di Indonesia sangat merata. Terdapat 592 pelabuhan perikanan yang terbentang dari Sabang sampai Merauke. Pembagian zonasi juga berfungsi untuk penangkapan ikan terukur berdasarkan kuota yang dibagi untuk industri baik dalam negeri maupun luar negeri, nelayan lokal, dan penangkapan terbatas seperti spawning atau nursery ground. Total stok ikan dan total tangkapan ditentukan berdasarkan kajian Komisi Nasional Pengkajian Sumber Daya Ikan dan RFMO yang disahkan melalui Keputusan Menteri Kelautan Perikanan. Lantas, bagaimanakah cara kita mengelola dan menerima tantangan ini? Jadi segala pembangunan, perencanaan, pembinaan terhadap pelabuhan perikanan di Indonesia ini kita tuangkan dalam rencana induk pelabuhan perikanan nasional ya. Penyebarannya adalah secara total kita bisa sebutkan ada 592 pelabuhan lokasi yang terdiri dari 570 itu pelabuhan laut, artinya yang pelabuhan-pelabuhan perikanan yang di pantai-pantai itu. Kemudian ada 7 yang pelabuhan perikanan di perairan daratan yang di sungai-sungai. Kemudian ada 15
pelabuhan perikanan yang dibangun tidak oleh pemerintah atau dengan kata lain oleh swasta. Nah, penyebaran lainnya adalah bahwa dari sisi kelas, pelabuhan-pelabuhan tersebut terdiri dari 7 pelabuhan perikanan samudra, kemudian 18 pelabuhan perikanan Nusantara, ada 42 PPP yaitu pelabuhan perikanan pantai, dan 47 pangkalan pendaratan ikan, 280 pelabuhan perikanan, dan calon pelabuhan sebanyak 198. Fungsi pemerintahan intinya adalah bagaimana pemerintah itu bisa melayani, kemudian membina, dan termasuk mengawasi dan memfasilitasi sarana-prasarana yang ada. Kemudian dari sisi fungsi pengusahaan, intinya adalah bagaimana fungsi bisnis, ya, bisnis perikanan tangkap dan juga bisnis lanjutannya pasca pembongkaran ikan itu bisa berlangsung. Contohnya apa? Kalau untuk fungsi pemerintahan antara lain adalah fungsi pengaturan tambat labuh, kemudian pengaturan kesabandaran, pendataan ikan, kemudian ada administrasi dan beberapa fungsi-fungsi pemerintahan lainnya. Sedangkan fungsi pengusahaan antara lain adalah fungsi untuk pemberian pelayanan fasilitas yang disewakan, ya, lahan, bangunan, kemudian juga fasilitas pemasaran, termasuk juga untuk perbekalan logistik, antara lain itu. Beragamnya kekayaan laut yang dimiliki Indonesia dibagi menjadi 6 zona utama dengan 11 wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia. WPP 711, WPP 716, WPP 717, WPP 715, WPP 718, WPP 714, WPP 572, WPP 573, WPP 571, WPP 712, dan WPP 713. Ya, jadi estimasi potensi sumber daya ikan sesuai dengan permen yang baru ini menunjukkan bahwa memang ada potensi-potensi sumber daya ikan yang harus dimanfaatkan oleh masyarakat. Melalui apa? Yang pertama tentu saja melalui mekanisme perizinan. Dari situ nanti akan muncul kuota-kuota alokasi untuk perizinan untuk penangkapan ikan. Nah, kemudian itu alokasi juga berdasarkan dengan alat-alat tangkap yang sesuai dengan lokasi-lokasi yang sesuai. Dengan adanya Kepmen 19 tersebut yang dikaitkan dengan program penangkapan ikan terukur, maka estimasi potensi SD tersebut akan bisa dialokasikan melalui sistem kontrak. Tentunya nanti dikaitkan dengan zona-zona industri yang sudah ditetapkan. Dengan demikian, sekarang ini jumlah potensi sudah tersedia, sudah resmi, sehingga nanti berdasarkan aturannya akan disesuaikan alokasi-alokasi dengan kontrak-kontrak yang ada. Kaitannya dengan pelabuhan perikanan menunjukkan bahwa kegiatan ataupun program penangkapan ikan terukur ini akan segera dimulai, sehingga kami di jajaran pelabuhan perikanan harus segera mempersiapkan segala fasilitas sarana prasarana yang menunjang untuk bisa mendukung program tersebut. Antara lain adalah berupa SDM untuk pengelola data dan juga verifikator, kemudian sarana pagar, timbangan online, kemudian juga beberapa sarana prasarana lainnya. Guna mendukung kebijakan penangkapan ikan terukur untuk menjaga keberlanjutan sumber daya ikan dan mewujudkan impian menjadi lokasi percontohan pelabuhan yang berstandar internasional, Indonesia juga terus meningkatkan performa, menjadikan semua pelabuhannya menjadi pelabuhan perikanan berwawasan lingkungan atau Eco Fishing Port. Eco Fishing Port merupakan hasil kerjasama antara Indonesia dengan Prancis dan mulai dijalankan sejak awal tahun 2022.
Kerjasama ini pun telah dipublikasikan oleh Bappenas pada Green Book tahun 2020. Saat ini, ada 4 pelabuhan perikanan samudra yang difokuskan untuk pengembangan eco-fishing port, yaitu PPS Belawan, PPS Cilacap, PPS Kendari, dan PPS Bitung. PPS Bitung yang berada di Provinsi Sulawesi Utara ini termasuk ke dalam zona perairan WPP 716 dengan hasil ikan yang bervariatif. Pelabuhan Samudra Bitung sangat berpotensi menjadi pelabuhan berstandar internasional. Secara umum kota kita ini dikenal dengan kota cakalang. Artinya kita sudah lebih dikenal sebagai kota perikanan. Karena memang basis perekonomian kita dari PDRB kita ini paling top itu adalah dari sektor perikanan. Sehingga ada beberapa daerah kita yang ada simbol-simbol seperti cakalang, patung cakalang, dan kemudian pabrik ikan kaleng yang notabene menggunakan cakalang juga. Termasuk dengan yang paling populer adalah cakalang fufu. Pelabuhan perikanan ini kan sangat bermanfaat, apalagi kalau manajemen tentang kepelabuhanan itu memang terintegrasi dengan baik. Oleh karena itu pasti kebutuhan-kebutuhan daripada pelaku usaha perikanan ini akan sangat terbantukan dengan digitalisasi sekarang. Apalagi sebelum mereka melaut, mereka tentu saja kebutuhannya sudah disiapkan, termasuk dengan izin dan lain sebagainya. Satu pintu bisa terlaksana di era pelabuhan perikanan ini. Menurut hemat kami, pelabuhan perikanan ini kalau memang benar-benar mau ditingkatkan kemampuan dan kapasitas dalam manajemen pelabuhanan, baik kelancaran baik masuk maupun keluar dari kapal-kapal perikanan kita ini, itu pasti akan cepat mengembalikan, memulihkan kondisi perekonomian kita di Kota Bitung yang sempat terpuruk, yang hingga hari ini comeback-nya, recovery-nya dapat dikatakan belum secara maksimal. Saya pikir ini pasti akan lebih maksimal recovery-nya. Dari sanalah kemudian pemerintah akan merangsang mereka untuk mendaratkan ikan sebagaimana yang diatur oleh ketentuan perundang-undangan agar lebih jelas target-target yang kemudian dicapai dalam setiap insentif yang akan kita berikan di wilayah kemudian yang diatur dalam ketentuan. Pelabuhan Perikanan Bitung yang berada di WPP NRI 716 di perairan Laut Sulawesi dan sebelah utara Pulau Halmahera memiliki potensi yang sangat besar. 1.088 kapal dari berbagai jenis dan ukuran kapal pun singgah di Pelabuhan Perikanan Bitung pada tahun 2021. Sesuai dengan keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2022, dari estimasi potensi sumber daya ikan di WPP NRI 716 sebesar 626.045 ton dengan jumlah tangkapan yang diperbolehkan sebesar 476.432 ton. Hal ini selaras dengan data Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap untuk produksi ikan dominan tahun 2021 di Pelabuhan Bitung yang mampu menghasilkan 45.093.946 kg ikan. Data nilai ekspor di Provinsi Sulawesi Utara juga memberikan tren positif dengan mampu menghasilkan 20.045.722 kg. Selamat datang di Pelabuhan Perikanan Samudra Bitung. Ini merupakan salah satu pelabuhan perikanan samudra di Indonesia bagian timur, terutama berhadapan dengan Samudra Pasifik atau WPP 716 dan juga berbatasan di WPP 715. Secara keseluruhan, luas pelabuhan perikanan samudra ini lebih kurang 8,7 hektar. Sudah dimanfaatkan setengahnya untuk fasilitas pokok, fungsional, dan pendukung di pelabuhan perikanan. Nah, saat ini kita berada di dermaga muat untuk pelabuhan perikanan. Jadi lebih kurang panjangnya sekitar 147 meter. Jadi merupakan
salah satu fasilitas pokok di Pelabuhan Perikanan Samudra Bitung. Di Pelabuhan Perikanan Samudra Bitung ini ada lebih kurang 1.000 kapal yang berpangkalan di sini. Sekitar 200-nya merupakan kapal di atas 30 gross ton atau izin pusat. Dan sekitar 80% atau 800-nya merupakan izin daerah. Nah, kalau alat tangkapnya utamanya adalah seperti tuna longline, handline, dan pursen. Nah, ini merupakan komoditas atau hasil tangkapan tentunya adalah ikan-ikan pelagis besar seperti tuna, cakalang, tongkol. Nah, ini merupakan komoditas utama di Pelabuhan Perikanan Samudra Bitung. Pelabuhan Perikanan Samudra Bitung merupakan salah satu lokasi eco-fishing port di Indonesia. Jadi rencananya akan ada penambahan kawasan. Kita akan menambah kawasan di depan TPI yang ada saat ini akan maju. Jadi kedepannya TPI akan maju di depan pinggir pantai untuk mendapatkan kedalaman yang pas. Keberhasilan ini tidak lepas dari komitmen para stakeholder di PPS Bitung yang menjalankan prosesnya dari hulu ke hilir. Proses pengawasan mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan Perikanan Nomor 7 Tahun 2019 tentang persyaratan dan tata cara penerbitan sertifikat cara penanganan ikan yang baik. Sebelum suatu kapal dapat berlabuh di pelabuhan perikanan, pemilik kapal wajib untuk mengurus surat tanda bukti lapor kedatangan kapal atau STBLKK. Setiap kapal melaporkan kedatangan dan inspeksi yang dilakukan oleh petugas syah bandar, pengawas perikanan, dan petugas operasional pelabuhan. Proses pembongkaran ikan dilakukan dengan hati-hati, bersih, cepat, dingin, dan terhindar dari paparan sinar matahari langsung. Ikan diletakkan di tempat atau wadah penampung yang bersih, memenuhi persyaratan rantai dingin, tidak merusak ikan, dan melindungi ikan dari kontaminasi pada saat dan setelah pembongkaran. Perlengkapan yang dipakai pada saat pembongkaran ikan harus dalam kondisi baik, bersih, dan tidak mengakibatkan kontaminasi pada ikan. Ikan ditempatkan pada alat pengangkut yang dapat mempertahankan suhu sesuai dengan yang dipersyaratkan, serta tidak mengontaminasi ikan tersebut. Kemudian dilakukan pembongkaran dan penimbangan ikan menggunakan timbangan elektronik berbasis online. Semua data ikan otomatis masuk ke dalam sistem yang terhubung dengan Pusat Informasi Pelabuhan Perikanan. Dengan adanya penimbangan online ini, proses pendataan ikan menjadi lebih akurat dan terjaga, karena meliputi jenis dan volume ikan, nama kapal, hingga data harga ikan. Tidak hanya sampai pada pendataan, proses pendistribusian ikan pun terus dikawal agar tidak ada penyalahgunaan ikan setelah ikan keluar dari pelabuhan. Proses distribusi ikan hasil tangkapan secara umum dibagi menjadi 2 jalur, yaitu ke industri pengolahan ikan dan ke pasar lokal maupun ekspor. Produk kami diekspor ke beberapa negara tujuan ekspor seperti Jepang, Amerika, beberapa negara di Asia seperti Vietnam. Secara keseluruhan mayoritas pengiriman ekspor kami itu sekitar 80% itu adalah pasar Jepang. Produk yang kami hasilkan itu sangat detail sekali sampai yang terkecil sekalipun. Nah, prosesnya itu dimulai dari penangkapan di laut ya. Penangkapan dilakukan oleh kapal yang kami miliki sendiri dan juga kami membeli dari kapal-kapal nelayan yang ada di sekitar Bitung. Prosesnya yaitu penangkapan, penerimaan, pengecekan kualitas, pemotongan, dan proses pembuatan produk hingga sampai dengan pembekuan, dan sebagian juga ada yang dikirim dalam kondisi segar ke negara tujuan ekspor. Nutrindo punya kewajiban untuk menjaga
kualitas lingkungan yang ada di sekitarnya. Kami sudah memiliki instalasi pengolahan air limbah untuk semua limbah-limbah cair yang kami buang ke laut. Itu harus diolah dahulu untuk bisa memenuhi persyaratan lingkungan. Regulasi perikanan terukur, menurut saya selama berpihak kepada rakyat atau masyarakat Indonesia dan mensejahterakan rakyat dan masyarakat Indonesia, saya berpikir itu tidak masalah. Ya, sebenarnya sampai saat ini masih belum ada terlihat dampak secara jelas ya, karena implementasinya juga masih belum dilaksanakan secara penuh oleh pemerintah Indonesia. Dengan regulasi ini juga diharapkan agar keberlanjutan dari perikanan Indonesia khususnya itu bisa tercapai. Dengan adanya lompatan reformasi pengelolaan perikanan seperti penangkapan ikan terukur, diharapkan dapat menjaga kelestarian sumber daya ikan untuk keberlanjutan produktivitasnya, serta mengoptimalkan pemasukan baik bagi negara, masyarakat, maupun pelaku usaha. Data tahun 2021 menjelaskan Pelabuhan Perikanan Bitung mampu mengekspor hasil tangkapan ikannya ke beberapa negara seperti Australia, Jerman, Inggris, Jepang, Belanda, Prancis, Spanyol, Swiss, dan Amerika Serikat. Berdasarkan sertifikasi hasil tangkapan ikan, total ikan yang diekspor dari Pelabuhan Perikanan Bitung pada tahun 2021 sebanyak 3.724.342 kg. Dengan ikan unggulannya cakalang dan tuna dengan masing-masing total 1.999.788 kg dan 1.593.970 kg. Dengan pengembangan eco-fishing port dan kebijakan penangkapan ikan terukur yang terus dikejar, bukan tidak mungkin perikanan Indonesia dapat berpeluang besar untuk berperan dalam pasar ikan global di masa mendatang. Pemerintah, pelaku industri, serta masyarakat harus saling merangkul dan bergandeng tangan untuk terciptanya pelabuhan perikanan Indonesia yang dipandang di kancah dunia. Produk perikanan itu dinamis ya, di mana tuntutan pasar itu semakin tinggi terhadap kualitas dan mutu. Peran dari pelabuhan itu sangat penting dalam menjaga mutu atau kualitas ikan yang didaratkan di pelabuhan tersebut. Bila mana pelabuhan tersebut sudah memenuhi standar internasional, maka para pengolah produk perikanan tentunya tidak akan juga mendapatkan kesulitan dalam memproses produk perikanan yang didaratkan tersebut lebih lanjut. Karena umumnya perusahaan-perusahaan pengolahan perikanan itu sudah memenuhi standar-standar internasional ya terkait dengan jaminan mutu. Dan ini perlu didukung supaya dari hulu ke hilir itu bisa terintegrasi dengan baik. Harapannya dengan adanya pembangunan eco-fishing port, tentu saja kita berharap bahwa pelabuhan-pelabuhan yang dibangun untuk eco-fishing port tersebut menjadi pelabuhan yang berskala internasional dan ramah lingkungan. Dengan demikian nanti produk-produk, bahan-bahan baku yang diekspor ke yupi-yupi melalui hasil tangkapan pembongkaran dari pelabuhan perikanan tersebut itu memang benar-benar sudah sesuai standar mutunya. Itu satu. Yang berikutnya juga pengelolaan limbah ya berjalan dengan baik, terencana, kemudian tertata dengan baik. Juga mudah-mudahan nanti ada juga kapal-kapal yang semakin banyak sehingga roda ekonomi di pelabuhan tersebut jauh lebih berkembang dan memberikan lebih banyak kesejahteraan, perputaran ekonomi kepada masyarakat sekitar. Nah, harapan kita dengan adanya proyek eco-fishing port tentunya salah satu bentuk kontribusi dari pusat untuk pembangunan daerah melalui kegiatan perikanan. Dengan adanya penambahan kawasan, terus adanya pendekatan tata kelola
pelabuhan perikanan yang berkonsep lingkungan tentunya akan meningkatkan nilai jual dari komoditas itu sendiri. Pendapatan daerah, pendapatan masyarakat, dan pendapatan pelaku usaha tentunya juga akan meningkat. Yang ujungnya akan memberikan kontribusi yang signifikan keberadaan pelabuhan perikanan ini terkait dengan pertumbuhan daerah, Kota Bitung terutama. Tentunya kita harapkan Kota Bitung tumbuh menjadi salah satu kota industri berbasis perikanan di Indonesia bagian timur. Laut Nusantara memiliki keindahan dan kegunaan yang tidak terhingga. Sudah sepatutnya kita bersyukur dan berterima kasih atas surga yang dititipkan di bumi kita tercinta. Jagalah bersama kelautan kita, sehingga laut akan senantiasa memberikan yang terbaik untuk kehidupan.